Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan dua game keren yang dihiasi dengan taktik pengorbanan menteri dari legenda catur dunia asal Argentina, Miguel Nadrov. Oke, langsung saja. Game pertama di video kali ini berlangsung di Polandia tahun 1928. Miguel Nadrov sebagai putih bersua dengan Maxim Frankel. Game ini sendiri diawali dengan pertahanan Sisilia variasi naga. Game berlanjut. Gajah C4, Pian C1 gajah di K7. Miguel Nadrov kemudian rokade gajah hitam D7, pion F4, kuda menteri C6, gajah E3, hitam kemudian menggerakkan benteng ke C8. Nadrov kemudian menggerakkan kuda hajar kuda, gajah makan kuda. Pion putih yang sedang diancam ini memilih maju ke petak E5. Hitam merespon kuda lompat ke E4. Pion F5. Hitam lalu melakukan barter kuda di C3. Setelah itu hitam menyerang gajah dengan langkah pion D5. Miguel Nadrov gantian menyerang gajah hitam. Pion maju ke F6. Pion hitam menyantap gajah. Pion putih pun menyantap gajah. Hitam lalu menggeser benteng ke petak G8. Menteri meluncur ke G4. Pion hitam ancam menteri ke H5. Namun ternyata pada posisi ini Miguel Nadrov tidak menyelamatkan menteri. Miguel Nadrov memilih melanjutkan pertempuran. Pion maju ke E6. Bagaimana jika pada posisi ini hitam tertarik melangkahkan pion pukul menteri? Akan dibalas pion hajar pion skak. Raja D7, benteng A ke D1 skak. Raja bisa menghindar ke E6, tapi benteng pukul menteri. Benteng makan benteng. Pion promosi menjadi menteri di petak F8. Tentu hitam bisa mencoba benteng pukul menteri, namun pion putih yang lain promosi menjadi menteri di F8. Dan sudah jelas di posisi seperti ini Miguel Nadrov akan menang. Pada permainan aslinya, setelah langkah pion ke petak E6 ini, hitam tidak mengambil menteri. Hitam memilih menggerakkan benteng pukul pion. Baru setelah Nadrov menggerakkan benteng hajar pion di F7, baru sekarang hitam berani menggerakkan pion makan menteri. Miguel Nadrov melanjutkan pertarungan benteng pukul benteng, ancaman skakmat dalam satu langkah. Hitam mencoba menyambung hidup Raja F8, tapi setelah Nadrov menggerakkan benteng pukul pion, pada posisi ini hitam langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Langkah paling mending pada posisi ini buat hitam adalah memperlama permainan, yaitu menteri B6 yang tentu akan dibalas oleh Nadrov. Gajah pukul menteri. Pion pukul gajah. Benteng melakukan skak ke F1. Hitam bisa memperlama durasi
Gajah menutup skak di F3, namun benteng pukul pion. Dan sudah jelas, di posisi seperti ini, skakmat pada sang Maharaja Hitam mustahil untuk dihentikan. Oke, sekarang kita pindah pada game selanjutnya, sebuah game keren yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina tahun 1942. Miguel Nadrov sebagai putih bersua dengan NN. Game menarik ini diawali dengan opening catur Gambit Vienna. Game berlanjut, kuda hitam C6, pion pukul pion, kuda makan pion, pion ancam kuda ke D4. Kuda hitam menghindar ke G6, pion E mengancam kuda ke E5. Dan setelah kuda hitam dipaksa mudik pulang kampung ke G8, Miguel Nadrov mengeluarkan kuda raja ke F3. Pion hitam maju ke D6, gajah D3. Hitam menggerakkan pion pukul pion, dibalas dengan pion pukul pion. Hitam lalu mengeluarkan gajah ke petak C5, menteri E2. Gajah hitam lalu mengepin kuda putih dengan nongkrong ke G4. Miguel Nadrov mengancam gajah, kuda lompat ke E4. Gajah menghindar ke P6, gajah gelap putih ancam menteri ke G5. NN menggerakkan sang menteri ke D5, benteng nongkrong ke D1. Dengan segera menteri hitam menyingkir ke petak A5, dan ini langkah skak. Nadrov merespon dengan menutup skak, pion C3, kuda makan pion. Langkah selanjutnya dari Miguel Nadrov adalah langkah skak, gajah P5, dan setelah raja bergeser ke petak F8, pada posisi ini Miguel Nadrov melakukan trik pengorbanan menteri, yaitu kuda hajar kuda. Dengan sangat sumringah, NN menggerakkan gajah pukul menteri, langsung dibalas oleh Nadrov, kuda lompat ke D7, skak. Raja geser ke E8, Nadrov melakukan discover skak, yaitu dengan pergerakan kuda ke P8. Bila mana pada posisi ini hitam mencoba menyambung asa dengan menggerakkan raja ke F8 ataupun dengan memakan gajah putih menggunakan menteri, maka sama saja, skakmat satu langkah, benteng D8. Karena alasan itulah, pada game aslinya, setelah pergerakan kuda putih ke petak P8 ini, hitam menutup skak sekaligus mencegah skakmat di petak D8 dengan cara mendorong pion ke C6. Namun langkah ini langsung dibalas oleh Miguel Nadrov. Pertama, kuda lompat ke D6, skak. Satu-satunya opsi bagi hitam adalah raja geser ke F8, langsung berhadapan, kuda lompat ke D7, skak mat.